ketemu lagi kita di podcast Single and Married. Hai Mbak Nuni. Hai. Bintang tamunya. Hari ini kita ada bintang tamunya nongol. Halo, bintang tamu kita untuk hari ini Ira. Hai Vini, hai Mbak Noni. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Mbak Noni, Vini sehat? Sehat. Sebelumnya Mbak Ira. Kesel banget. Selalu ngobrol sama Mbak soalnya ya. Sebelumnya Ira ngobrol bareng kita Mbak Non nggak pakai muka ya. Sekarang kita udah iya. pakai baju. Pakai apa ya waktu itu? Anchor ya? Iya, pakai Anchor doang, pakai suara. Iya, benar. Oke, Mbak Noni, hari ini kita bakalan ngobrol apa sama Ira? Hari ini, jadi jujur aja ya, sebelumnya kita mau kasih pengakuan kalau itu bukan. Iya. Ngobrol apa? Tapi bintang tamunya udah ada, ya kan? Terus ya udahlah kita ngomongin drakor aja karena Ira suka drakor. Iya. Tanya dia nggak fans berat. Enggak, aku nggak fans berat. Cuman ada 6 sih hari ini. Per minggu ini ada 6 sih drama yang lagi ongoing yang lagi itu. Wow. 6 Mbak. Gila banyak loh itu. 6 tapi maksudnya drakornya itu tuh 3 episode 3 judul Senin Selasa, 3 judul Rebo Kamis. Jadi kamu streaming biar ada hiburan, Mbak. Streaming via Netflix dan Viu. Oh Netflix gitu. Itu nggak langsung habis ya? Kalau untuk drama Korea nggak, dia ada yang ongoing juga. Oh, jadi kamu tungguin banget tuh jadwal dia rilis episode baru gitu ya? Tapi sebenarnya nggak gara-gara itu juga sih. Jadi biasanya tuh digosipin temen, ada drama Korea kayaknya bagus nih gitu. Terus pemainnya si A, si B, si C. Oh oke, kayaknya ini harus ditunggu gitu. Oke. Cuman katanya ya kalau drama Korea dibanding seri-seri Hollywood tuh drama Korea lebih panjang ya satu episode ya? Satu episode itu memang sejam sampai sejam setengah, tergantung banget yang mana. Dan episodenya sih 16. Lebih panjang dari drama Jepang sebetulnya. Oh, satu musim 16. Nggak satu season sih Mbak, hitungannya jarang ada yang seasonal ya sebetulnya si drama Korea itu tuh. Tapi satu judul tuh biasanya 16, 18, pernah ada yang 24. Wah. Kalau misalnya drama model sinetron Indonesianya tuh ada yang sampai 50-an episode sebetulnya. Rumkomnya 50-an gitu. Maksudnya gimana mirip sinetron Indonesia? Iya, jadi kan drama Korea yang kita lihat selama ini tuh judulnya kan paling satu judul 16 episode, 18 episode, 24 episode. Nah, sebetulnya di Korea itu kan ada beberapa stasiun TV. Dan ada mereka yang suka, kalau misal kerja sama Netflix itu tuh rata-rata biasanya tuh TV kabel, kayak TVN itu TV kabel. JTBC kalau aku nggak salah itu TV kabel. Tapi ada juga TV-TV swasta yang biasa kayak KBS, MBS, terus apa lagi aku nggak hafal. Nah itu tuh TV swasta sebetulnya. Nah kadang mereka tuh ada jadwal drama ongoing kayak romcom gitu. Nah itu tuh 50 episode, panjang banget. Gitu. Kak, ini sebelumnya, jadi kamu mulai suka drama Korea sejak kapan sih? Kayaknya udah bertahun-tahun kan? Iya. Aduh sejak kapan ya, bentar dulu. Pikir dulu. Berapa ya? Sebenarnya kalau di awal mula nonton drama Asia itu drama Jepang dulu yang aku kenal. Jadi kenalnya sama drama Jepang dulu. Karena dulu kan kita semua kayaknya rata-rata nonton mulai dari Tomingse kan? Apa sih? Oh enggak Mbak, kalau aku sebelum itu zamannya Long Vacation, Takuya Kimura. Kamu nonton nih? Enggak. Aduh, aku blank banget kalau ngomongin drama Asia kecuali Tomingse. Nah, Garden sih. Iya itu aja yang aku nonton. Yang lain tuh aku nggak tahu lagi apa Winter Sonata apalah itu aku nggak nonton. Iya Mbak. Iya. Nah aku tuh dari drama Jepang dulu sebetulnya. Terus dan itu kan dulu kalau saya cuma ada di Indosiar gitu ya. Pokoknya drama Jepang dulu. Terus mulai masuk ya umur banget ya ini sekian tahun yang lalu. Terus udah kayak gitu mulai masuk yang Tomingse CS, drama Taiwan mulai banyak masuk. Terus mulai ada drama Korea. Apa yang judulnya aku lupa. Song Ji Hyo sih yang main. Nah, kemudian dari situ tuh udah tuh hilang lagi. Aku lagi suka drama Jepang lagi. Terus mulai lagi suka drama Korea gara-gara
mulai masuk K-pop generasi kedua. Modelnya kayak Super Junior, terus ada SNSD, ada siapa lagi zaman itu? Ira freeze. Oh iya, betul. Hah? Aku freeze. Sebentar, Ira sempat freeze. Tadi apa Junior, terus apa? Oh, iya tadi dari Super Junior dulu, terus ada SNSD, ada 2PM, 2AM, pokoknya zamannya itulah, zamannya second generation, kita nyebutnya second wave pada saat itu. Terus udah kayak gitu, mulailah drama Korea, mulai ada lagi tuh, mulai dari kayak Gong, terus ada drama apa lagi ya zaman itu ya, Coffee Prince, Point gitu, itu mulai muncul dan mulai bagus-bagus. Nah, sejak itulah aku mulai juga nonton drama Korea, variety show-nya, reality show-nya gitu, dan sampai sekarang. Nah, bedanya K-pop sama apa tadi? Drakor. J-pop kan ya? Drakor beda lagi. Kalau K-pop itu iya, biasanya, iya benar-benar. K-pop itu tuh biasanya sebutan untuk si apa namanya boy band atau girl bandnya yang nyanyi dalam bentuk band, dalam bentuk grup ya, bukan band ya, dalam bentuk grup gitu. Nah, awalnya juga aku suka nggak gitu kan biasa dicuci otaknya sama teman-teman di kampus kan, ayo Ran dengerin Super Junior, terus yang 13 orang mukanya sama semua gitu kan, waktu dulu saya apa sih nih gitu, lagunya juga apa ya gitu. Terus ada satu titik di mana temenku ngasih lagu Korea tapi versi jazz. Boleh nih, tuh linknya Ra. Mau Mbak, nanti ya Mbak, aku kasih ya Mbak. Terus mulai yang, oh bagus ya ternyata, maksudnya Korea tuh nggak cuman apa namanya K-popnya aja ya gitu. Ternyata lagu yang versi jazznya juga bagus. Terus udah kayak gitu, apa namanya? Terus dari situ aku mulai dengerin, nonton variety show dulu, ada yang namanya Running Man. Sampai sekarang sih masih ada sih sebetulnya. Tapi aku nonton dari episode 1 banget. Terus ada yang namanya We Got Married. We Got Married tuh agak lucu sih. Jadi kayak K-pop idol yang cewek main cowok. Terus udah gitu mereka kayak seolah-olah kayak married life gitu. Jadi ada satu hari di mana mereka syuting sebagai couple gitu. Dari situ mulailah kenalan juga sama K-pop idol yang lain. Ya udah, akhirnya tahu banyak lah. Tapi nggak. Itu yang tadi disebutin apa, reality show? Reality show. Gitu. Karena kadang-kadang nggak tahu sih, buat aku kadang-kadang tuh ada satu titik di mana aku bosan nonton dramanya. Jadinya aku nonton hal yang lain, variety show-nya lah gitu. Atau kadang nyebrang dulu, nontonnya drama Taiwan, drama Jepang, drama Thailand kadang-kadang aku tonton. Terus baru balik lagi ke drama Korea gitu. Nah, dari yang ngomongin drama nih ya, drama Taiwan, Korea, Jepang, apalagi Thailand. Menurut kamu dari 4 ini yang paling menarik ditonton dan selalu seru yang mana? Korea? Susah sih ya, soalnya mereka punya punya kekhasannya masing-masing gitu. Jadi kadang-kadang kalau mau nyari yang receh banget, yang nggak perlu mikir lah ya nontonnya, tontonlah drama Thailand dan juga drama Taiwan. China Mainland tuh kadang nggak harus mikir, karena yang ya receh banget aja, cuma buat hura-hura, ketawa-tawa gitu, udah selesai. Apalagi maksudnya recehnya tuh sereceh apa, Ra? Recehnya apa ya? Kau pernah nonton movie-nya Thailand nggak sih? Bukan yang serem ya, yang dramanya gitu, yang percintaannya. Kemarin Mbak baru nonton tuh yang Best Friend atau apa ya? Yang dia teman baik banget, terus di Netflix ya. Iya. Tapi Mbak nonton sebelum dia masuk Netflix. Yang dia si cowok tuh selalu nemenin si cewek kemana-mana, tahu kan? Judulnya ya, ini udah rooming banget sih dia. Iya, ini udah booming banget. Dilanjutkan. Udah freeze. Oke. Itu Mbak nonton, Ra. Itu Mbak nonton. Soalnya cowoknya cakep. Iya sih ya, cowok Thailand tuh nggak tahu kenapa cakep sih. Cuman ya kadang harus berpikir, ini cowoknya mau berubah jadi cewek nggak? Tapi maksudnya recehnya kurang lebih kayak gitu Mbak Noni. Kayak kalau kita nonton movie-nya, kadang-kadang tuh suka ya teriak-teriakan, terus receh lah pokoknya, suka bikin ketawa lah ya kalau lakorn itu. Nyebutnya kita lakorn. Apa tuh? Kenapa. Yang untuk drama-drama Thailand tuh kita nyebutnya lakorn. Biasanya terkenal. Artinya apa?
Gak tahu, tapi kayaknya judulnya mungkin artinya kalau di Indonesia sinetron kali ya. Oh, Gitu. oke. Itu sih. Ira kalau kayak ya tadi lah 4 itu kayak di Indonesia nggak sih? Kalau Indonesia kan misalnya yang artis-artis yang nyanyi-nyanyi nanti dia main sinetron. Nah yang ini kayak gitu juga nggak? Orang-orang yang kebanyakan pemain itu adalah juga penyanyi juga gitu? Nggak kebanyakan, tapi kadang-kadang ada yang mereka idol dan mereka juga aktor gitu, ada. Gitu. Ada yang kayak gitu juga. Ada yang kayak yang drama yang lagi aku tonton hari ini, judulnya kan Private Life. Yang main itu satu idol dari grup band SNSD namanya Sohyun, sama cowoknya aku lupa namanya siapa, padahal aku suka banget sama cowok itu sih. Gini aku nih, nebak tapi takut salah. Silakan googling. Googling dulu. Tapi maksudnya aku suka banget dia sejak main di Reply. Reply 88 itu ya. Kalau itu kan heboh banget ya di masa pandemi ini kan. Nah, terus udah kayak itu Gu Yun Pyo. Nah, terus udah gitu dia main juga di apa sih namanya? Chicago Typewriter, itu juga bagus. Terus main sempat di Jealousy Incarnate kalau nggak salah. Dan sekarang dia main di Private Life. Nah, itu bareng sama idol namanya Sohyun gitu. Oh, jadi sama juga ya, kebanyakan yang awalnya dari idol-idol itu nyanyi lalu merambah ke acting gitu ya. Ada yang kayak gitu juga, ada yang aktor beneran juga tetap aktor, terus juga aktornya juga main di variety show, itu juga ada yang kayak gitu. Karena nggak semua aktor bisa main di variety show juga ya, maksudnya kadang-kadang nggak suka mungkin, atau memang vibe-nya nggak di situ gitu, jadi bisa aja. Kalau yang selebgram gitu ada nggak, Ra? Nyemplungnya jadi ke dunia artis kayak kita? Wah, itu aku nggak tahu, Mbak. Aku nggak tahu itu sejujurnya. Kamu follow nggak sih itu artis-artisnya? Iya, beberapa aku follow sih. Karena kayak maksudnya suka, oh ini menarik ya, atau artisnya kadang-kadang suka jalan-jalan, aku follow, atau karena artisnya kebetulan memang aku juga ngefans sama dia sebagai idol, aku follow juga gitu. Tapi emang milih sih, kalau aku kayak nggak semua di follow juga sih. Oh, nah itu kamu tahu judul-judul baru atau yang seru-seru gitu, apakah ada akun IG tertentu yang kamu ikutin atau kebanyakan emang hasil obrolan sama teman-teman gitu? Biasanya lihat dari IG story orang lain, terus yang, oh ada yang baru. Terus gue googling dulu, oh kayak cerita bagus ya, nanti deh ditonton gitu. Suka gitu sih. Tapi sekarang udah mulai, karena banyak banget ya judul drama Korea itu tuh, jadi aku beneran milih sih, segitu tuh milih ya, Vin. 6 itu tuh hasil milih. Oke, 6 itu hasil milih ya? Hasil milih, dan itu belum termasuk variety show yang lagi aku tonton sekarang, sama belum termasuk, ada satu drama juga yang udah tayang tahun lalu, tapi aku telat gitu nontonnya. Jadi masih baru sekarang sempet, atau lagi kepengen nontonnya baru sekarang gitu. Soalnya kayak drama Korea aja tuh aku nggak suka yang model-model kayak kerajaan-kerajaan celestial kayak gitu, aku nggak terlalu suka. Ada yang nggak suka kan, soalnya kan? Apa yang ada satu judul apa yang masak-masak kerajaan itu? Oh, ya ampun. Apa? Ada. Aduh. Ada Mbak. Pakai sampai nonton, terus dia promosi apa sih? Mbak tahu Janggem. Iya benar. Aduh, ada yang kayak gitu juga. Tapi sekarang sejujurnya sih drama Korea sekarang tuh udah mulai luas banget ya. Maksudnya kalau dulu kan cuman paling drama romantisnya aja gitu. Tapi kalau sekarang tuh udah mulai banyak yang versi detektifnya. Terus mereka udah mulai nyoba ngotak-ngatik endingnya gitu. Kalau dulu kan endingnya harus happy ending juga nih. Kadang-kadang ada yang endingnya gantung. Udah mulai ada tuh. Sampai aku mikir yang, kenapa sih nih drama Korea kok jadi kayak drama Jepang ya gitu. Nggak siap gitu loh sama endingnya. Oh, kalau Jepang gitu ya? Wah Mbak, kalau Jepang jangan ditanya, endingnya suka gantung-gantung nggak jelas. Dan belum tentu. Kesel dong nontonnya. Belum kesel. Kesel banget kalau itu. Tapi memang drama Jepang itu kan tergantung dia mau lihat dari sisi mana kan. Jadi kadang-kadang tuh, walaupun kan misalnya dramanya soal rumah sakit UGD, nah biasanya emang fokusnya ke dokter UGD. Kadang-kadang ada sih petikan-petikan romantis, tapi ya udah ya, nggak usah terlalu diperhatikan, karena kalau enggak ya jadinya kita yang nonton yang kesel karena cerita romantisnya cuma dikit gitu.
Nah, kalau Hmm. misalnya di Korea kan mau itu dramanya, latar belakangnya apapun, pasti kisah romantisnya tetap ada gitu. Apakah itu artinya orang Jepang kurang romantis, Ra? Gak tahu sih Mbak, cuman menurut aku dia emang mereka fokus aja kali ya. Maksudnya kadang-kadang meaningful sih, si dramanya meaningful banget. Dan ngeliatinnya dari sisi, apa ya, kayak lebih nyata kali ya kalau aku ngeliat drama Jepang tuh gitu. Jadi kalau emang konflik rumah sakit, ya konflik rumah sakit yang bakal dibahas gitu. Dan itu cuma 8 episode ya, jadi ya nggak akan bisa panjang banget kan. Kalau Korea kan dia punya 16 episode dan punya banyak waktu ya buat bahas si alur percintaannya gitu. Oh, tadi kamu bilang yang Korea dia kalau dia sistemnya nggak pakai season gitu ya, kayak film Barat ya berarti ya? Enggak, tapi Langsung. sekarang udah mulai ada beberapa judul yang ada sistemnya. Oh gitu. Kayak aku taunya ada 3 judul sih. Yang pertama kayak Romantic Dr. Kim. Nah itu dia udah ada season 1, season 2. Dan katanya mau ada season 3-nya. Nah ini bagus sih menurut aku, dan ini lebih mirip kayak drama Jepang menurutku, karena dia fokusnya betul-betul emergency room, beneran intrik rumah sakit yang dia sorotin gitu. Terus yang kedua ada bukan Dokter Stranger, Secret Forest atau Stranger kalau di Netflix judulnya. Nah itu juga dia udah ada season 2-nya, baru tamat minggu lalu. Nah itu sih ceritanya beneran soal crime sih, soal detektif gitu, ngulik soal pembunuhan, tapi aku baru nontonnya season 1, lagi ongoing sih aku nontonnya. Gitu. Yang terakhir sih ada namanya Hospital Playlist, itu baru 1 season, tapi dengar-dengar katanya itu mau dibikin 3 season gitu. Jadi gayanya emang beda gitu ya, memang sebelumnya memang kebanyakan nggak pakai season ya, langsung berapa episode habis gitu ya? Kayak gitu modelnya. Oke. Kamu sampai itu nggak sih? Kan itu banyak kan yang nonton. Ini aku sempat ketemu beberapa orang yang gara-gara Parasite itu, film Parasite, terus katanya sempat rame ramennya atau minuman apanya tiba-tiba banyak dijual sama orang-orang yang jual just tip Korea. Nah, kamu pernah sampai begitu nggak, nonton apa, terus nyari gitu, entah makanannya, entah apanya gitu? Iya sih, kalau itu ya, apalagi kalau lagi nontonnya bukan nonton drama Korea kali ya, tapi lebih ke variety show-nya, karena kalau variety show tuh mereka selalu masak ya, dan nggak tahu kenapa tuh masakannya kalau kita lihat tuh kayak enak banget gitu kan. Jadi kadang-kadang aku suka akhirnya nyobain lah si masakan Koreanya gitu, dan ternyata lumayan sih ya, cocok lah di lidahku. Tapi aku Kamu pas beli atau nyari kimchi, resepnya? enggak, aku beli. Males banget soalnya masaknya. Tapi aku sampai sekarang tuh nggak terlalu suka kimchi sih. Menurutku rasanya tetap aneh. Iya temenku ada yang sampai ini loh, dia sampai bikin-bikin gitu kuenya, terus diupload ke YouTube, entahlah apalah kue-kue atau makanan-makanan Korea itu gara-gara suka nonton. Bisa segitunya ya? Bisa sih, tapi kalau aku emang pada dasarnya emang suka. Misalnya kalau suka sesuatu itu kadang-kadang nggak cuma dari sisi dramanya aja, kayak Jepang tuh kulturnya juga aku suka. Terus ngelihatnya tuh juga ngelihat dari animenya. Kalau Jepang kan dari situ anime, manga gitu. Jadi banyak ngulik di sebelah situ gitu. Kalau misalnya Korea sih awalnya dari situ, dari boy band-nya, dari variety show-nya dulu, baru ke dramanya. Gitu. Soalnya kalau drama Korea yang dulu tuh soalnya lebih apa ya? Aku nggak terlalu suka ya, tapi waktu pas zaman-zamannya Winter Sonata itu aku nggak nonton loh. Karena menurut aku, oh ya Mbak, Winter Terus? Sonata aku nggak nonton. Terus apalagi ya? Waktu dulu tuh nggak tahu kenapa dramanya tuh kayak sedih banget gitu, yang sedih-sedih banget. Soalnya kayak sinetron. Yang kaya ketemu yang miskin, terus ya intriknya yang kayak gitulah, yang aku bosan dengan yang kayak gitu. Tapi semakin kesini dia semakin beragam banget. Jadinya akunya lebih yang, oh iya, apalagi kemarin-kemarin tuh lagi banyak banget drama Korea yang ngebahas soal psikologi. Jadinya kayak yang nonton bareng temenku, terus beres dramanya beres, ya kita akhirnya ngomongin gimana dinamika kepribadiannya. Allah. Iya. Dibahas Kamu gitu. kamu ini nggak sampai belajar bahasanya gitu nggak sih gara-gara nonton itu? Jadi suka belajar bahasa Korea? Enggak juga sih, tapi karena sering nonton jadinya tahu katanya ya. Kata-katanya kadang-kadang jadi tahu gara-gara kebiasaan denger. Iya. Lebih ke situ sih, kayak kita aja kalau lagi nonton western movie gitu, terus subtitlenya pakai bahasa Inggris,
dan dengerin mereka pronounce kan jadinya jadi ini ya, jadi Iya. tahu sendiri kan. Iya, karena kan bisa jadi tempat buat belajar juga kan, di mana-mana katanya kan, film, musik gitu. Terus sampai karakter-karakternya kamu bisa baca nggak yang basic-basic gitu? Maksudnya? Bentar dulu. Karakter-karakter Korea, kanji-kanjinya gitu. Oh udah enggak, kalau itu nggak nyampe situ. Jadi kalau misalnya juga yang bengong dulu, ini apa ya artinya? Coba Google Translate dulu. Tapi pengen nggak sih belajar bahasanya itu? Kalau Korea sih nggak nyampe situ ya. Maksudnya kalau harus belajar bahasa tuh, aku lebih mending antara milih bahasa Spanyol atau nggak bahasa Jepang. Oke, berarti gitu tontonan itu nggak bikin sampai pengen lah ya? Kalau buat aku pribadi sih nggak sih. Tapi kalau jalan-jalannya pengen nggak? Masih belum, maksudnya kalau harus memilih, kalau misalnya nih setelah Corona mau jalan-jalan kemana, kayak gue lebih pengen ke Jepang daripada ke Korea. Ya, padahal mau ngajakin ke Korea, Ra. Kenapa, Mbak? Padahal mau ngajakin ke Korea. Boleh aja sih, Mbak. Tapi gimana kalau kita ke Jepang dulu aja, Mbak? Nggak tahu nih, aku pengen banget nih. Karena kayak bolak-balik mau ke Jepang tuh gagal terus gitu loh. Dan harusnya kayak akhir bulan ini aku ke Jepang gitu ya, apa daya. Wah, akhir bulan ini lagi ya? Ya sedih banget. Ya udah ditukar juga sih. Ke Korea tuh yang ke pulau apa tuh? Jeju ya? Jeju ya? Iya, gara-gara YouTuber Korea yang Mbak dengan Mbak, tapi kalau kita mau ke Jeju ya nggak harus ke Koreanya dulu. Mereka ada penerbangan langsung loh. Iya. Tapi kan pengen juga kan masuk ke ininya. Kemana ya? Itu kan pulau ya kalau Jeju ya. Ini. Iya. Ya. Ini ya. Terus ini bengong dulu. Ini bengong terus kalau ngomongin Korea. Tapi gini deh, aku mau nanya. Kan Mbak Noni sama aku mirip-mirip nih, nggak terlalu mengikuti drama Korea. Mbak Noni kenapa nggak suka nonton drama Korea atau nggak ngikutin banget? Mbak sempet ada yang Mbak nonton sih. Apa namanya Full House ya? Kayaknya semua orang nonton ya itu kecuali Vini. Tetap. Terus itu suka banget sih Mbak nonton itu. Terus apa sih ada yang dignity gitu, Ra? Oh iya, yang ini apa sih? Apa sih pokoknya lupa deh pokoknya itu. Aku tahu. Ya terus Mbak mulai kayak terus disuruh lagi nonton si Coffee Prince ya. Nah itu Mbak nggak bisa selesai karena menurut Mbak terlalu lama. Kayak mereka tuh lama banget gitu loh. Apa ininya? Iya, lambat gitu ya, Mbak. Pokoknya tuh lambat, nggak kayak film series barat lebih cepet kan. Jadi Mbak kayak ngerasa, aduh aku nggak sabar deh. Terus dia benar kata Ira, per episode itu kan lebih lama, Vin. Iya. Sejam. Kalau barat kan sekitar 30 sampai 45 menit kan paling lama. Jadi kayaknya Mbak tahan fokus nontonin satu series itu ya antara 30 sampai 45 menit maksimal. Kayaknya Korea mungkin nggak cocok sama aku karena agak terlalu lambat ininya. Episode. Tapi anehnya Mbak suka banget sama YouTubernya mereka. Kenapa tuh Mbak? Mbak nggak tahu juga deh. Terus Mbak suka juga sama apa sih musik-musiknya mereka, Lofi ya? Oh iya. Ya istilahnya. Lofi-nya. Mbak nggak tahu sih Lofi itu artinya apa. Tapi Mbak suka tuh dengerin lagu-lagunya mereka. Kalau YouTuber tuh yang topiknya apa Mbak yang Korea? Yang Mbak Noni suka nonton? Gitu sih, Vin. Masak, bersihin rumah, tanam. YouTubernya siapa Mbak? Terus aku penasaran. Banyak sih ya Mbak yang follow Ciela banyak. Tapi memang banyak sih yang Mbak follow. Ada yang namanya Songmi, terus apa ya, Miss Makaron. Pokoknya banyak. Kamu malah nggak nonton ya YouTube-nya? Enggak, aku malah yang nontonnya yang Liziki aja Mbak kalau ya soal apa Liziki namanya dari Cina ya. Tapi kan dia dari Cina kan. Atau kalau enggak aku tuh nontonnya ini apa sih namanya Zen Cook. Nah tapi itu kan dari Jepang ya? Enggak. Tapi kayaknya di Jepang, karena ada Zen dia kan dari Jepang. Iya, ada Zen Garden.
Vini lagi-lagi roaming lagi dia. Iya, dia diam doang. Tapi aku mau tahu kok guys. Jadi aku ingin menambah pengetahuan tentang budaya Korea. Aduh, bahasa yang berasa YouTuber banget ya, Vin. Aduh, hai. Iya. Jadi YouTubernya sama lagu yang lofi ya, pokoknya jenis-jenis lofi itu ya, Ra, itu Mbak suka dengarnya. Lofi itu aliran musik Mbak Noni? Kayaknya. Aliran musik. Oh iya benar, aliran musik. Aliran musik, Mbak. Kalau setahu aku itu Oh. ya, lofi itu tuh memang jenis-jenis musik, apa sih namanya? Alat-alatnya masih sederhana banget kan, jadi memang kayak cuman ada pakai apa sih namanya? Kadang-kadang tuh kan beberapa alat musik aja kan gitu, dan emang temanya untuk relaxing sih. Iya. Tapi kalau aku juga lebih suka ngedengerin lofi kalau aku lagi kerja, kayak lebih zen aja gitu loh kerjanya. Iya. Tapi itu kan ada macam-macam, Ra. Ada yang misalnya buat apa namanya, buat tidur, buat apa namanya, di kedai kopi, ada yang buat pas hujan-hujan, winter gitu, Vi. Lofi apa sih tulisannya? Pronounce-nya gimana? Lofi. Lofi biasa, L-O-F-I. L-O-F-I aja. Oke. Nanti aku cari yang lofi. Biar nggak roaming-roaming amat. Di obrolan selanjutnya. Aduh. Boleh banget. Tapi kalau ngomongin reply sih memang buat aku nggak semua orang bisa bakalan langsung suka sebenarnya sama drama reply. Karena dia tuh lambat banget dan satu episodenya 1,5 jam. Jadi kalau misalnya orang yang baru pertama kenal sama drama Korea terus disuruh nonton itu tuh kayak yang emang sebagus itu ya, serius ini tuh lama banget, terus orang-orangnya banyak banget yang harus dikenalin gitu, ini apa sih gitu, kayak semua orang tuh kayak harus bilangnya harus nunggu dulu sampai episode 3, bertahan dulu, baru bisa ngeh yang oh ternyata dramanya sebagus ini ya gitu. Emang harus sabar sih itu nontonnya, tipikal banget sih writer Nim dan juga sutradara itu emang kayak gitu tipikalnya, karena dia ada beberapa dramanya yang kurang lebih kayak gitulah si nuansa-nuansanya. Kayak si Hospital Playlist itu kan penulis sama sutradaranya sama kayak yang reply juga gitu. Ya. Nah kalau aku tuh ya aku nggak terlalu suka nonton drama Korea ini karena itu sama kayak Mbak Noni. Pertama lambat. Terus tuh aku beberapa kali nonton yang dramanya tuh kayak ada sound effect, terus ada toing-toing gitu, ada apa? Tahu kan? Ada kan yang kayak gitu-gitu? Oh iya sih. Unyu-unyu gitu ya? Iya. Terus kan kalau yang aku pernah nonton tuh pasti karakter ceweknya tuh kayak menye-menye gitu, kayak imut-imut gitu minta dijewer kan. Terus cowoknya yang menurutku kayak ini nggak mungkin nih ada orang kayak gitu. Nggak terlalu suka karena itu. Tapi bener nggak sih apa aku salah nonton drama ya? Ada sih yang kayak gitu dan memang kadang-kadang kan nggak tipikal ya sebetulnya karena sekarang udah banyak banget modelnya. Tapi drama Korea itu kan tipenya gitu ya, cowoknya ganteng, ceweknya cantik gitu kan ya. Cuman kadang-kadang ya tergantung statusnya, kadang-kadang ada yang mereka ini sebenarnya nggak kayak banget middle low gitu terus pacaran sama yang high class gitu kan, atau kadang-kadang ceritanya ngomongin soal sekarang sudah banyak sih ngomongin perkantoran gitu, tapi tetap aja cowok-cowoknya tetap aja ganteng dan cantik gitu. Iya mungkin bedanya gitu ya, kalau kayak film barat kan ya secara muka lebih variatif ya. Ada yang gendut, kurus, ganteng, biasa aja, jelek. Kalau Korea tuh kayak semuanya sama. Ya nggak sih Mbak Nuni? Iya sih. Iya kan? Rata-rata ganteng semua kan. Terus cowoknya. Tapi Mbak nggak tahu juga ya, karena Mbak. Jadi aku sering merasa, ya semoga aku tidak dibenci para penonton drama Korea. Itu terlalu kayak itu nggak mungkin gitu loh. Tapi kan maksud aku gini, kalau ini yang Mbak juga nggak suka nontonnya, kenapa? Karena jadi misalnya nih kan mereka tuh udah punya masalah gitu kan, Ra. Punya masalah. Terus menurut Mbak tuh kalau di dalam kehidupan nyata lo tinggal telepon aja, beres gitu loh, atau langsung aja temuin. Tapi ini nggak pakai ada momen mereka ketemu di taman. Nggak ketemu. Jadi kayak papasan doang, tapi beneran udah papasan, kayak iya. Iya. Aduh, ya, aku paham sih.
suka gemes gitu ya Mbak ya. Iya, dan harus Ngeselin jadinya. beberapa episode lagi sampai akhirnya mereka benar-benar bertemu dan ngomongin itu gitu. Jadi menurut Mbak, aduh lama kali ya gitu. Tapi berarti bener ya Ira, berarti memang gayanya tuh gitu ya? Emang ada beberapa yang gayanya kayak gitu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kebanyakan dan keseringan, aku pun kadang-kadang kayak aku bosen gitu. Jadi ada masa-masanya juga kan. Makanya kenapa pada akhirnya kalau kayak gini berarti mau nontonnya pindah dulu deh, pindah negara dulu tontonannya. Iya. Entah itu akhirnya ke western atau itu nyebrangnya ke mainland Cina atau ke Thailand gitu ya dramanya atau ke drama Jepang gitu. Iya, iya. Kalau aku sih ya, cuman aku nggak tahu juga kalau yang lain gimana ya. Apa Mbak Doni? Ulang? Kalau Jepang lambat juga nggak sih Ra ininya apa namanya dramanya? Kalau Jepang juga rada lambat sih Mbak sebenarnya gitu, tapi Iya. dia lebih fokus sih ya. Kalau misalnya mau ngomongin genrenya crime gitu, ya pasti itu aja yang diulik gitu. Jadi ya sisi-sisi romantisnya tuh cuma kayak selewat-selewat tipis-tipis gitu, nah kayak gitu doang. Atau kalau dramanya soal rumah sakit, biasanya lebih fokusnya mau mana dulu nih, intrik rumah sakitnya, atau si gaya ngebedahnya gitu ya, kalau ngomongin dokter bedah gitu. Yang apa nih gitu. Paling situ sih. Mereka Paling apa? iya sih paling ya itu tadi kalau misalnya yang dramanya benar fokus ke romantis banget, baru kadang-kadang emang kelihatan banget gitu. Itu yang jadi fokusnya gitu. Tapi gak banyak sih. Kadang-kadang cuma drama-drama musim panas lah yang banyak romansnya. Oh, mereka ini juga nggak sih ngadopsi dari serial barat nggak sih? Kalau Indonesia kan ngadopsi Korea kan ada kan sinetron. Kalau mereka ngelakuin itu nggak ke negara lain ngadopsi cerita? Yang drama yang lagi aku tonton ini yang ongoing di hari Senin Selasa ada namanya 18 Again. Nah itu sebenarnya dari film sih, dari movie-nya Zac Efron yang 17 Again. Oh, tapi Tapi mereka bilang ini adopsi dari film itu. kalau nggak salah ya mereka bilang kok kalau yang 18 Again. Mbak nonton yang versi baratnya tuh si Zac Efron. Iya, nah itu ada versi Koreanya sih. Dan diperpanjang karena 16 episode ya, jadi lebih intriknya lebih banyak. Lebih dipoles Mbak Noni. Iya, iya. Padahal si Zac Efron itu kalau nggak salah film deh, Ra, bukan seri. Iya itu dari movie, makanya Iya, film dijadiin TV series ya. sama mereka. Sebenarnya kalau misalnya kayak gitu tuh lebih banyaknya antar negara di Asia-nya sendiri, Vin. Jadi kadang-kadang dramanya udah di Jepang nih, kayak Boys Before Flower Jepang. Jadi punya versi Thailand, jadi punya versi Korea gitu kan. Jadi ada versi Taiwannya gitu. Iya, iya, iya. Mereka lebih banyaknya kayak gitu, muternya di 4 negara itu doang. aja ya. Kayak Full House tuh, Thailand juga ada Mbak, Full House versi Thailandnya. Oh iya. Yang itu lebih lucu sih. Suka banget, Ra. Mbak suka sama aktornya dan juga suka sama artisnya. Gitu. Nah itu mereka ada versi Thailandnya, tapi jadi lebih konyol lagi aja gitu kan. Kalau misalnya Full House yang Korea tuh rada lucu ya si dramanya. Nah kalau di Thailand itu jadi lucu banget. Oh, Ra, terus ini kan banyak cerita romantisnya kalau drakor. Jadi kamu pernah nggak sih sampai kayak apa sih kalau orang bilang smitten? Oh iya, iya. Atau jadi kayak, aduh pengen deh. Kayak gemes-gemes gitu. Baper lah udah itu baper. Kayaknya, karena aku tahu kayaknya nggak akan begini-begini amat ya kalau hidup di dunia nyata. Tapi pengen boleh dong, pengen. Boleh aja sih. Kalau pengen sih ngerasain? banyak aja. Ada aja sih, ada sedikit momen yang aduh. Nah, Ira freeze. Oh, lucu ya, menarik ya kalau misalnya lagi kencan tuh kayak gini gitu. Waduh. Sebentar, masih freeze. Enggak, dia Mbak udah enggak. Oh iya. Coba jawab lagi, ulang lagi dari yang tadi. Kalau misalkan baper sih ada aja ya, tapi maksudnya nggak baper banget sama satu drama tertentu, tapi momen-momennya aja sih yang oh iya ya momennya bagus ya kalau kayak gini, oh iya ya momen kencannya lucu ya kalau kayak gini gitu. Tapi Korea itu tuh nggak tahu gitu ya. Soalnya Korea itu tuh kadang-kadang sih latar belakang tempat mereka lagi syutingnya tuh bagus-bagus, jadi kayak yang makanya kali ya kalau misalnya kita ada tur Korea tuh ada tur untuk drama Koreanya karena emang rumahnya kadang lucu-lucu atau kafenya kadang-kadang bagus gitu ya. Atau mereka punya perpustakaan yang bagus banget kayak yang wah gila keren banget ya perpusnya, kayaknya enak deh untuk bisa ke sana dan ngulik di situ gitu kayak gitu. Mbak Noni jadi
Ya. ini jadi pariwisata mereka sendiri sebetulnya. Mbak Noni kan nggak yang kita ngobrolin yellow fetish sama Mbak Yo, terus Mbak Yo sempat nyebut ada juga kan orang yang jadi fetishnya sama orang-orang cowok-cowok Korea gitu. Kamu Oh, banyak. atau ada lingkungan kamu yang kayak gitu nggak, Ira? Yang mulai mengarah-ngarah ke sana? Nggak bisa bilang banyak juga, tapi maksudnya gini, kadang-kadang kalau ngomongnya ke arah situ ya gitu, kita kan kadang-kadang tuh nggak suka ya kalau misalnya di catcalling gitu ya. But sometimes ketika kita lagi ngomongin soal opa-opa Korea ini tuh, we did the same things as catcalling gitu. Atau kadang-kadang kalau misalnya ngelihat mereka kebuka dikit bajunya tuh kayak, wah gila apps ya, that's the way gitu. Terus yang kayak yang kadang-kadang tuh langsung keingetan yang, tapi itu kan sebenarnya sama aja kayak catcalling ya sebetulnya gitu. Tapi dalam versi kita cewek yang ngomongin cowok gitu. Jadi kayak, oh bisa juga sih. Dan kadang-kadang jadi ada banyak kan, apalagi kalau ngeliat, wah ganteng ya gitu. Si aktornya gitu. Walaupun kadang-kadang ada juga sih ya yang julid-julid dan akhirnya bilang, kayak ini dulu dia nggak kayak gini deh, apa habis operasi plastik ya, jadi julid juga ada juga sih. Karena emang Korea kan terkenal banget ya sama si operasi plastiknya kan gitu. Bahkan kalau misalnya bukan baca literatur, baca dari sisi budayanya, hadiah ulang tahun atau hadiah kelulusan tuh kadang-kadang dari orang tuanya itu boleh operasi plastik. Di operasi plastiknya kan nggak kayak di Indonesia ya, maksudnya Indonesia tuh pikirannya kalau operasi plastik pasti seluruh wajah berubah gitu. Kadang-kadang kalau orang Korea tuh cuman pengen double eyelid gitu, atau pengen single eyelid gitu, hidungnya doang yang dibenerin, tarikan ini aja gitu. Jadi tipis-tipis sebetulnya si operasi plastiknya kalau orang-orang Korea tuh nggak langsung full semua dipermak gitu. Terus menjadi itu nggak jadi nggak harus kamu sih, ada nggak yang jadi kayak mengubah karakter cowok yang pengen dipacarin gitu gara-gara kesenengan banget sama Korea, kan bisa jadi gitu ya? Ada nggak yang Bisa kayak gitu? jadi aja sih, tapi berhubung orang-orang seumuran aku udah pasti punya suami dan punya anak ya, jarang juga yang lagi masih single. Kalaupun masih single, siapa tahu nanti pasangannya di make up supaya bajunya menyerupai arah-arah Korea gitu. Ada nggak yang gitu? Enggak ya? enggak juga sih ya. Untungnya, tapi memang jadinya kayak jadi, kalau misalnya suami temen aku yang, apa sih ini sukanya sama yang kayak gitu gitu. Ada aja sih ya komen-komen bapak-bapaknya sih yang kayak gitu. Dari segi cowoknya ya. Atau kalau misalnya teman aku biasanya akan suka ngomong, Kak, please, inget Ra. Iya, inget kok. Maksudnya, ayo Ra, kembali ke dunia nyata gitu. Kadang-kadang beberapa teman cowok ada yang bilang gitu. Terus aku, iya, tapi inget aja kalian juga sama ya, sama idol-idol cewek gitu. Karena mereka suka juga sama idol-idol yang ceweknya kan. Nontonin gitu. Jadi yang aku bales. Gitu sih. Tapi maksudnya gini, temenku kan ada yang gak suka juga tuh nonton drama Korea. Terus udah gitu ketika pandemi akhirnya dia nyoba tuh nontonin Reply juga, dimulai dari Reply. Terus sempetlah kita ketemu waktu itu dan kita bahas lah sedikit kenapa sih kira-kira orang Indonesia kok gampang banget bisa match gitu ya sama drama Korea. Karena ternyata dari sisi budaya pun gak jauh berbeda kok sebetulnya gitu. Si orang-orangnya, kehidupannya gitu. Jadinya kenapa gampang banget untuk orang Indonesia masuk dan suka sama drama Korea sebetulnya gitu. Jadinya makanya kan, dan temen aku ini, sebenarnya kita tuh bisa kali semaju Korea sebenarnya gitu. Karena dari sisi orang-orangnya pun juga kayak gitu kok gitu. Maksudnya kalau misalnya orang Jepang itu kan mereka udah biasa ya, mirip lah sama orang orang luar, orang Western gitu. Kadang mereka udah suka tinggal bareng gitu, atau kalau misalnya ya tidur bareng mah ya biasa aja gitu. Untuk orang Jepang kan kayak gitu ya, tapi kalau untuk orang Korea tuh kadang-kadang itu enggak loh gitu. Kadang-kadang mereka juga nggak suka kalau misalnya pacarannya atau skinshipnya berlebihan gitu, atau ada cewek cowok tinggal bareng, itu mereka nggak suka gitu. Orang tuanya masih kadang-kadang masih sama sih kayak kita di Indonesia gitu. Itu Jadinya Korea kenapa? ya? Itu Korea? Korea. Jadi kalau Atau Jepang sama Western lebih mirip gitu, Indonesia sama Korea lebih deket gitu ya? iya, dari sisi budayanya. Jadinya kenapa gampang juga untuk kita jadi, oh iya ya gitu. Atau kadang-kadang si orang Korea itu sebenarnya bukan agak kasar ya. Tapi maksudnya
kadang-kadang anaknya suka mukul gitu, suka marah-marah, teriak-teriak gitu, yang mana ya di Indonesia pun kadang-kadang kan juga kayak gitu ya gitu. Makanya kenapa jadinya cukup mudah untuk kita kayak, oh situasinya mirip ya gitu. Dan mereka pun kan antara yang kaya dan yang middle low-nya pun juga lumayan gede ya perbedaannya gitu. Gitu, makanya kenapa jadi gampang untuk kita bisa yang ngeh yang oh iya ya gitu. Iya. Terus Ira, kamu kan, aku tahu kamu kan juga nonton, ya yang Western kamu tetap nonton kan, jadi kamu nggak nonton Korea doang. Tapi balik lagi kalau dari segi, misalnya kita lagi-lagi, karena kan ini podcast single and married ya. Kalau ngomongin dalam ketika mereka menggambarkan hubungan relationship, menurut kamu yang lebih real atau mendekati gaya Indonesia atau yang lebih mendekati gaya keseharian kita, drama dari negara yang mana? Western, Korea, Jepang, Taiwan, Thailand? Cina. Pertanyaan yang sulit ya. Soalnya kayaknya nggak ada yang betul-betul mirip ya. Oke. Tapi yang paling enggak kayak lebih masuk akal nih kayak gini gitu. Soalnya kalau di aku balik lagi, kalau Korea kayaknya enggak deh. Enggak sih, kalau Korea enggak sih. Nah itu. Aku pun setuju kalau itu, kalau Korea pun enggak sih, karena kayak terlalu yang random gitu kadang-kadang. Tapi untuk beberapa drama juga ada aja sih yang relate aja gitu sebetulnya. Kalau misalnya mereka lagi bikin drama yang cukup bagus ya dari sisi relasinya, supaya lebih real gitu, ada aja. Terus ke Western kayaknya juga kadang kan kayak gitu juga, nggak semua seri Western yang cocok juga kan. Kadang-kadang juga kita lihat di posisinya kayak gimana dulu nih sampai oh iya nih kayaknya relatable gitu. Jadi ya balik lagi sih ya ke personal orangnya gitu, nggak bisa drama yang mana nih yang lebih itu, karena beda-beda banget ya. Kalau disuruh milih aku juga bingung. I see, iya. Balik lagi ke orangnya ya, gayanya gimana ya. Tapi kalau misalnya dari alur cerita sendiri emang aku setuju sih sama Vini sama Mbak Noni. Kalau misalkan si alur atau pace ceritanya drama Asia itu memang lebih lambat dibandingin Western. Kalau Western kan langsung banget ya. Cepat gitu si alurnya, dan emang lebih singkat kan, 45 menit lah kadang-kadang si dramanya gitu. Iya. Terus per season juga lebih sedikit, paling 10, 11 yang itu Eropa Mbak. Kalau misalnya Western sih, kalau Amerik kan Grace aja 20 episode satu season. Tapi yang lama-lama, kalau yang sekarang-sekarang tuh nggak terlalu banyak-banyak deh. Iya, pendek ya. Iya, lebih pendek ya kalau sekarang. Lebih pendek, iya. Malah cuman kayak 6 aja, 7 gitu. Kayak apa, Politiken ya cuman 4 atau 5 gitu. Iya. Oh iya? Oh, udah mulai berubah ya kalau gitu. Aku cuman taunya tuh yang satu season pendek-pendek kan kayak Emily. Kemarin baru terakhir ditonton Emily soalnya ya. Emily in Paris. Terus kayak, oh ya juga sih ya, kayak beberapa serial Netflix kan emang pendek-pendek ya. Tahu nggak, panjang banget tuh sampai puluhan, bisa sampai 70. Itu Amerika Selatan. Oh. Telenovelanya mereka tuh bisa sampai 1 season. Tapi mereka juga season sih ya, 1 season aja. Kemarin udah dapetnya sampai 3 season. Per season tuh sampai 78. Wah. Wah, luar biasa. Dan per 1 episode bisa 1 jam. Jadi Mbak nontonnya 5 di atas, 5 awal. 5 belakang ya? 5 belakang. Kok gitu? Nggak mungkin Mbak nonton, bisa yang Mbak nonton kemarin yang Mbak cerita ke kamu tuh 80-an. 80. Ya ampun, banyak banget. Tapi ngomong-ngomong soal banyak-banyak kan, si drama Cina juga lumayan panjang loh. Oh iya 30 gitu. Oh, drama Cina dulu Mbak ada nonton sih. Hongkong ya kali itu. Waktu zamannya Andy Lau. Generasi terdahulu. Diperjelas lagi sama Vini. Andy Lau tuh lama banget berarti. Ya iya, dia masih ada nggak sih film barunya? Kayaknya udah nggak ada deh, kayaknya belum ada ya, kayaknya ya. Udah lama ngikutin ya Andy Lau. Nggak tahu juga kabar Andy Lau. Kan? Ada. Jackie Chan, kamu nggak tahu ya Jackie Chan? Akhirnya ada tahu, gitu. Tahu. Aku tahu kok Jackie Chan. Tahu kali Jackie Chan. Tapi emang berarti kalau mau nonton drakor tuh apa ya, harus banyak
waktunya harus panjang gitu kan, karena kan kayak satu episode sendiri udah 1,5 jam gitu. Kalau nonton putus-putus kan males juga ya. Terus Atau kalau mungkin nggak nontonnya dimulainya jangan dari drama Koreanya dulu, variety show-nya aja dulu yang lebih satu episode dan episode lain tuh kadang-kadang kan beda-beda tuh bintang iya, tamunya. Dan mereka lebih cepat sih alurnya. Kalau mau, iya. menurutku daripada nonton dramanya, mending nonton variety show-nya sih. Apa kalau mau nonton variety show yang ringan dan mudah ditonton dan seru itu apa judulnya? Kalau aku sih tetap Rekomendasi. Running Man sih, tapi Running Apa Man-nya nih? yang awal-awal ya. Running Man udah berapa episode sih? Udah berapa season sih sekarang? Itu Sekarang lama tuh kayak banget udah sampai gitu ya. 400-an deh. Dan aku tuh nonton dari satu episode. Iya, itu Jadi kan dari zaman aku kuliah kayaknya lama banget ya. jadi kalau misalnya nonton, iya Vin dari zaman kita kuliah. Jadi Heeh. kalau dulu tuh aku Kalian nonton itu tiap kalian sebaya ya? Sebel gitu kayaknya nanya. Sebaya Mbak Noni. sebaya mana nih kita seumur ya. Sama Mbak Noni 2 baya. Ya, kalau aku sama Mbak Noni kita Surabaya, Mbak. Iya. Aduh. Running Man. Udah Running 4 Man, kalau Running Man sih kalau aku sekarang sih akhirnya nontonnya tergantung siapa bintang tamu. Oh, bintang tamu ini yang aku suka nih, jadi aku tonton gitu. Tapi kalau dulu aku nonton banget tuh, nggak peduli bintang tamunya siapa. Terus begitu bintang tamunya, oh dia main di film ini, apa sih filmnya? Nah, jadi kayak gitu mulainya. Kalau jadi dulu. nyambung-nyambungnya gitu ya. Ya, freeze. Si Raffi. Rafris. Aku yang freeze misalnya, yang lainnya pada diam. Oke. Udah. Udah. Halo? Udah. Udah. Apa tadi? Nyambung. Mm. Gitu. Jadi, Akhirnya nyambungnya kayak gitu sih. Kemana-mananya. Oke. Gimana Mbak Noni obrolan drakor kita? Pusing? Drakor nggak? Apa? Masih jadi mau nonton drakor nggak? Belum. Karena buat aku juga gitu sih, nggak semua orang akan suka juga sama drama Korea gitu. Tapi kan ada yang selama pandemi ini semua orang akan jadi suka drakor. Iya, ada yang ngomong gitu ya. Bener sih, akan Korea pada saatnya ya. Ya. Hashtagnya. Pas denger itu Mbak mikir gini, oh mungkin aku kurang berusaha gitu kan. Berusaha. Ya, tapi sebenarnya Mbak Noni itu udah terpapar kan. Apa ya? Sampai nonton Full House, maksudnya adalah sedikit gitu. Ini yang belum sama sekali. Aku tuh virgin ya. Aku sempat nonton Reprise di tempat temanku waktu yang di Jakarta. Kita nonton bareng satu episode. Terus habis itu udah kelar itu terus mereka nonton. Aku belum tergerak sih untuk nonton meskipun Nicholas Saputra udah nonton. Oh, serius Nicholas udah nonton. Oh deh, jadinya nonton. Iya kan gara-gara Nico terus semua kayak wah Nico aja suka gitu kan. Ya ampun, aku kemana aja kok aku nggak tahu sih Nico juga nonton loh. Siapa gue? Gara-gara Dian Sastro jadinya dia nonton. Ya iya betul. Oh iya sih. Gak apa-apa lah, aku gak harus mirip lah sama Nicholas Saputra. Sebel banget. Arahannya aku gak suka, arahan obrolannya aku gak suka. Tapi tetap boleh punya beda selera. Tuh kan. Kesal. Nico atau ini sih Elon? Kenapa? Kamu maunya Nico atau Elon sih, Vin? Oh, banyak. Elon biar dapat mobil gratis, Mbak. Loh. Oke. Ya, Mbak Doni, kayaknya obrolan kita yang berawal dari kebingungan itu berakhir dengan cukup bahagia ya. Atau Mbak Doni, lain kali ngomongnya YouTubers aja, Mbak. YouTubers yang ini 3 dong biar nggak roaming. Iya, kayak Vini Terus aku tetap roaming loh. Aduh, gimana dong? Berarti aku yang harus menyiapkan diri supaya nggak roaming denger kalian ngomongin YouTubers. Tapi gara-gara film-film Korea itu, ada nggak sih tren dari film-film Korea itu yang kalian ikutin? Ira? Sebenarnya trennya lagi aku sih lebih ke musik sama ngeliatin barang ini ya, cara mereka berpakaian tuh ya aku nggak tahu apa asik banget ya ngeliat mereka mix and match bajunya gitu, atau kalau ngeliat rumahnya mereka gitu ya,
kayak sepetak doang tuh jadi bisa bagus banget gitu kalau misalnya di drama Korea. Setuju itu. Jadi kayak kok Sama bisa ya iya. rumahnya sebagus itu, ini gimana renovasinya ya, atau gimana yang nempatin barang-barangnya ya supaya bisa jadi sebagus itu gitu. Padahal kan maksudnya kadang-kadang tuh rumah mereka tuh kayak cuman bentuk suatu dorm aja kan gitu, apartemennya gitu, tapi kok bisa ya bagus gitu kalau di drama Korea. Itu bisa jadi inspiring sih. Itu barangnya mereka kemana ya, Ra? Ada tahu di dalam garasi, nggak dikasih lihat. Karena Mbak juga kan nonton si YouTuber itu kan sama aja ya. Dia tuh kayaknya barangnya tuh selalu cute-cute gitu. Kalau masak, alat-alat masaknya tuh selalu lucu-lucu. Kalau tanam-tanam pot-potnya selalu lucu-lucu juga. Alat-alat semua. Pokoknya semua serba menggemaskan dan kayak, oke, cek Shopee dan Tokped. Endingnya itu ya. Tapi emang bener loh, maksudnya kayak aku jadi tahu pisau aja bisa warna-warni itu gara-gara nonton drama Korea sih emang. Oh, gue pisau itu kan setahu aku kan cuma hitam dan kayu gitu ya. Tapi kalau di drama Korea kan bisa jadi warna pink, merah, hijau gitu ya. Dan tetap tajam gitu kan. Akhirnya, oh iya deh ngecek Shopee bener atau ngecek ke S Hardware. Oh, kalau Mbak yang terpengaruh tuh sebenarnya skincare-nya mereka. Iya, benar-benar. Iya. Ngikutin yang 10 step skincare. Itu dilakuin Mbak setiap hari. Setiap hari, pagi sama malam, gila ya. Aku cuma kuat sampai 5 doang Mbak. Udah. Iya Mbak, kadang bahkan nggak 10, bisa 11, bisa 12. Saking rajinnya dulu ya. Oh sekarang udah enggak Mbak? Enggak, karena emang ngerasa kayak, aduh gila ya, kok aku diperbudak sama wajahku. Harusnya aku yang memperbudak dia. Tapi Mbak maksudnya masih beli produk-produknya mereka beberapa, nggak semua, karena kan udah Mbak minimize ya jumlahnya, nggak sampai segitu lagi. Sekarang yang penting-penting aja gitu. Tapi skincare mereka itu sangat berpengaruh karena drama juga ya. Maksudnya dari drama tuh kadang-kadang kan ada ads kan di dalamnya. Terus yang kadang-kadang mereka juga di dunia nyatanya pun jadi iklannya kan gitu. Jadi mau nggak mau yang nonton tuh kadang-kadang, oh si yang aktor ini jadi pakai skincare-nya model skincare yang ini gitu. Jadi suka penasaran dan beli. Tapi emang pada dasarnya skincare Korea itu emang bagus-bagus ya. Itu harus diakuin gitu loh. Iya, Mbak pernah kan? Kita pernah waktu ke US sekali dan naik pesawat Korean Airlines. Terus ada satu hari harus harus transit di Korea, tapi nggak keluar karena kan Mbak mikir gini, bilang sama Matt, kayak kita bisa keluar deh karena kalau punya visa US kita bisa keluar ke Korea Selatan tanpa urus visa. Dia bilang ngapain? Aku cuma mau ke satu jalan itu doang yang banyak jual skincare. Aku tahu Myeongdong ya. Iya bener Myeongdong. Terus akhirnya mampir? Ya enggak lah, mana mau, Met. Cuma gitu dong. Temenku tuh kalau ke Myeongdongnya bisa bawa koper kabin sendiri, tau gak sih? Buat ngeborong ataupun ngejustipin skincare-nya. Oh iya, bener sih. Ya, bener. Ya, iya tuh, bisnis Mbak Noni, Justip. Bisnis baru tuh, Mbak. Mbak Noni kan udah juga ngejustip ya. Apa, Mbak? Kita kan perginya bertiga. Oh iya, Mbak Noni udah banyak karena Justip, semua negara mau dijustipin sama Mbak Noni. Negaranya ya. Negaranya doang sih ya. Tapi emang harus diakuin sih ya, si Korea ini pengaruhnya pada banyak orang segala usia, karena aku lihat ponakanku juga tiba-tiba di WhatsApp terus dia ngomong pakai bahasa Korea gitu, terus aku Google Translate. Aku ngomongnya kayaknya nggak di luar topik juga sih, cuma dia pengen aja gitu bahasa Korea gitu. Itu. Bilangnya apa, Vin? Apa? Dia ngomongnya apa? Dia kayaknya waktu itu kita lagi ngomongin mau bikin acara apa, terus dia ngebalas, wah seru ada pesta gitu, tapi tulisnya pakai bahasa Korea gitu. Terus kayak, kenapa? Vin balas dong pakai bahasa Thailand dong harusnya, Vin. Terus aku ketik di Google Translate bahasa Indonesia ke Korea, terus udah aku kirim ke mereka, aku balikin lagi, ya terjemahan Indonesianya meleset kan, biasa gitu kan. Iya. Ya salah terjemahannya. Ya udahlah. Gitu. Termasuk itu kan di YouTube kan orang jadi rame apa makan yang pedas-pedas banyak itu apa? Oh, mukbang. Ya mukbang kayak gitu-gitu. Mukbang itu dari Korea ya?
alasan Soalnya Iya. mukbang itu sebenarnya makan dalam porsi gede kan. Makanya disebutnya mukbang gitu. Samyang itu dari mana? Samyang dari Korea, Mbak. Oh, sama itu loh, termasuk kalau di sehari-hari kan kayak restoran-restoran barbecue ala-ala Korea kan sempet rame kan. Oh, kalau banget. mereka Mbak suka banget, Vin, suka pakai banget. Nah, itu. Nah, di Banjar tuh baru mulai rame tahun lalu sebelum si Covid ini. Jadi kayak tiba-tiba muncul ada 4-5 Korea yang ala-ala barbecue Korea gitu. Aku rasa itu juga gara-gara drakor sih ya. Bisa Iya, Jadi orang kayak jadi kayak dan pengen tau gak ngerasain sih gitu. di Bandung tuh ya tiba-tiba di supermarketnya ada dong yang jual soju halal. Ya elah. Soju? Tapi Soju nggak sih halal. soju halal, maksudnya isinya cuma soda doang sih Mbak, tapi di botol soju gitu. Oh. Biar seolah-olah gitu ya. Biar lebih kerasa gitu kayak lagi sama. Apa sih? Apa ramyeon? Ramyeon iya dari situ juga. Tapi emang kalau misalnya lagi nonton drama terus mereka lagi makan tuh tiba-tiba kayaknya enak ya dan akhirnya ngambil pop mie lah ya. Oh jadi pengen kan gitu. Tapi makanan aku suka sih kayak bibimbap. Bibimbap. Itu sehat sih Mbak. Ya itu Mbak suka dan Mbak ada bikin beberapa kali. Terus kayaknya Mbak juga suka. Kalau Matt dia suka beli mie instannya itu tuh. Samyang. Bukan Samyang, ada banyak kan sekarang brand yang masuk ke. Ada sih. Dia suka makan yang mie-nya mereka. Mbak nggak terlalu suka instan sih soalnya. Tapi emang akulturasi budaya Korea tuh emang luar biasa banget sih ya. Makanya disebutnya Korean Wave karena emang berasa ombak yang nerjang banget kan. Tapi mereka juga artisnya kan kerja keras banget buat bisa sampai ke posisi ini kan. Wah banget. Jaga pola makan, olahraga. Terus mereka kadang-kadang tuh mulai dari SMP, SMA tuh udah masuk agensi gitu kan. Oh, sama itu Mbak Noni, yang baru kan juga jadi rame diet ala artis Korea kan? Sempet lihat nggak ada yang ngepost? Oh, kayak mana? Gimana? Aku sempat lihat ada yang ngepost, tapi isi postingannya adalah bahwa diet ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Jangan kamu merasa ngelihat badan orang Korea yang petit-petit itu dietnya sama dengan begini, terus kalau kita ikut kita akan ikutan ngecil gitu. Enggak, itu kayaknya yang tiap hari makan buah, pisang atau apalah gitu-gitu loh. Kamu bisa Lara, kamu kan langsing, kecil. Tapi makanku banyak Mbak sebetulnya. Ini kelihatannya gini aja. Bagian perut dan bawah kan gak kelihatan. Mereka kecil banget ya. Dia kecil amat sih. Iya, kecil. Aku pikir apa ada orang gemuk nggak sih di Korea itu? Mungkin juga. Karena mereka kan jalannya lumayan ya Mbak. Maksudnya dari satu stasiun ke stasiun tuh lumayan kan jalannya. Dan mereka tuh adalah orang yang bisa jalan kaki lama pakai high heels. Oh iya, mereka pakai high heels ya? Makanya kalau orang Jepang tuh kan mereka kadang pakai sneaker kan jarang. Atau kalau nggak soalnya emang tebel gitu. Nggak high heels gitu. Tapi orang Korea tuh kayak jalan. Selalu lari-lari lagi. Oh iya. Iya, buru-buru ya. Mereka kurus ya. Jadi kita harus lari-lari terus. Ntar jadi aneh tahu, Vin, kalau kita lari-lari. Kadang tidur, terus lu mau kurus gimana? Aduh, hai. Oke, Mbak Nuni, Ira, kayaknya udah ya Mbak ya obrolan kita hari ini. Iya. Oke. Soal drakor. Terima kasih loh Ira, kamu udah memberikan banyak judul-judul yang nempel di aku sih Lovey aja. Nanti aku akan cari dari Mbak Nuni. Nanti aku kirim ya link ini Jazz yang enakin. Iya, boleh. Karena ini kayaknya yang dengar mungkin juga beberapa atau banyak yang juga nonton Korea ya Mbak Noni ya. Iya. Kita aja yang nggak nonton. Aku dan Mbak Noni. Aku nonton Korea deh. Kenapa? Di circle-nya Mbak juga banyak banget yang suka Korea. Iya benar. Iya. Ya udah tetap nonton Korea ya guys. Nonton Indonesia juga dong, yang seru-seru kan juga banyak. Apa? Oke. Sekian dulu obrolan kita untuk hari ini di podcast Single and Married. Terima kasih Ira. Makasih banyak Mbak Vini. Makasih banyak Mbak Noni, Vini. Dan ada yang bilang waktu pandemi semua orang akan nonton drakor juga. Jadi itu
tadi obrolan kita sama si Ira yang jago drakor. Jago. Seminggu 6 ya judulnya ya yang dia tonton. Iya. Itu hanya drakor loh, belum yang lain juga. Oh iya benar, karena tadi dia bisa nyelingin juga dengan nonton series yang barat ya. Iya, mantap. Tapi sekarang semua orang butuh ini sih ya Mbak ya, kegiatan untuk melewati hari-hari gitu yang menyenangkan. Membuat kadang-kadang nonton film itu walaupun sereceh apapun sebenarnya kalau kita suka ya bikin happy, apalagi pas masa pandemi kan. Ya benar, dan jadi gampang juga ngelewatin hari, tiba-tiba nggak berasa gitu kan, udah sore atau udah malam gitu. Benar. Ya udah nanti kita mulai nonton drakor ya, Vin. Ya. Drakor yang cocok untuk kita. Iya, nanti kita cari lagi deh, mudah-mudahan ada. Oke. Thank you semuanya untuk teman-teman yang udah dengerin podcast kita untuk hari ini. Kita akan ngobrol lagi minggu depan dengan topik lain yang tentunya tetap menarik ya. Oke. Sampai ketemu ya, Vin. Makasih. Bye. Bye.